apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, saya pikir itu hal yang penting yang saya bisa bagikan buat teman-teman pada malam hari ini. Pertama, sungguh-sungguh ujilah hari ini. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Kristus dengan baik? Tanpa pengenalan itu kita tidak akan bisa berdiri dengan Tuhan. Karena dia tidak mungkin menjadi iman yang hidup. Yang mungkin adalah iman yang mati dalam firman. Yang kedua, renungkan Taurat baik-baik dalam hidup. Sebagai pengalumni, mulai biasakan dengan baik yang namanya saat hidup. Kalau sudah masuk alumni, tidak ada lagi yang akan diingatkan kamu. Sekarang urusanmu pribadi, betul-betul pribadi dengan Tuhan. Betul Pak Tito ya. Nggak ada lagi KKPA yang akan diingatin gitu ya. Nggak ada lagi orang yang akan terus menyuarakan kapan KTP gitu ya. Kapan nih PMK? Kapan? Kalau tidak menjadi suatu kebiasaan di dalam masa kuliah, saya yakin di dalam masa lalu itu jangan harap itu berbuku aku berbulai. Itu susah sekali akan berjalan. Oleh karena itu, jadikan persekutuan dan baca firman itu menjadi kebiasaan yang baik selama masih ada kesempatan. Kebiasaan yang diulang-ulang lama-lama akan jadi karakter, dan itu akan menolong sekali bisa berdiri teguh sebagai alumni yang baik yang bisa menghasilkan buah, ya. Dan bagian ini juga terus mengingatkan kita ya, apa yang kita buat hari ini, apa yang kita putuskan hari ini, itu akan menentukan bagaimana kita ke depan. Selama kita tidak membereskan hubungan pribadi kita dengan Tuhan di masa muda kita, masa kita punya kesempatan selama kuliah, maka itu juga akan menyulitkan nanti waktu kita masuk di dalam dunia ini. Saya bersyukur punya kesempatan mengenal namanya Bapak Ahok. Jadi selama 10 tahun saya pelayanan di gereja tempat beliau gereja. Jadi saya pelayanan di posnya itu. Dan istrinya itu Ibu Veronica itu jadi majelis saya. Nah, di dalam masa-masa itu saya bisa mengenal dia seperti apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, saya tidak tahu. Satu hal yang saya pikir menjadi kunci dia dipakai Tuhan hari ini, bisa berdiri di tengah-tengah banyak angin badai yang mengguncang dia hari ini, karena dia selalu komitmen. Dia tidak akan keluar kamar sebelum dia selesai dengan Tuhan. Itu kunci. Selama saya belum selesai dengan Tuhan, saya tidak akan keluar, kata dia. Memang dia punya banyak kekurangan. Saya pikir karena pelayanan selama di situ saya tahu, kalau saya politisi saya bisa jatuh, tapi tidak mau. Jangan. Kita menghargai apa yang dia lakukan. Saya masih menghargai, menghormati, karena dia juga menghormati Tuhan di dalam pelayanan. Makanya saya tidak jatuh. Saya menghargai sekali. 2 tahun terakhir sebelum saya pindah ke Bandung, tahun lalu, itu saya ikut dalam proyek rumah susun di Marunda itu ya. Orang diungsikan dari Waduk Pluit. Saya dulu pelayanan dengan Waduk Pluit, gereja juga dengan Waduk Pluit. Sebagian jemaat juga ada, dan yang diungsikan juga sebagian jemaat. Saya menemani jemaat tinggal di rumah susun 2 tahun. Jadi saya tahu betul apa kekurangan program ini, apa yang menjadi kendala, dan bagaimana menyelesaikan program ini. Sampai saya pikir sudah baik di rumah susun itu, orang-orang sudah mulai senang, baru saya putuskan sekolah dan tinggalkan pelayanan. Jadi cukup lama pengalaman. Tapi satu hal yang saya tidak akan tinggalkan kamar sebelum saya beres ini.
Dan itu saya pikir kunci yang baik sekali kita belajar. Will you stay? Berdirilah teguh. Dan berdiri teguh hanya bisa dilakukan di dalam Tuhan. Tidak ada cara. Kenapa? Karena ini tadi ya. Siapa dirimu? Kamu itu milik Tuhan. Kita itu milik. Saya adalah gambar dan rupanya. Saya diciptakan hanya satu tujuan utama, supaya kemuliaan Tuhan dipancarkan di mana-mana, supaya kemuliaan Tuhan dikenal orang, supaya nama Tuhan diagungkan, supaya setiap orang yang dalam kegelapan punya terang yang hidup di dalam kehidupan, punya jalan keluar bagi persoalan-persoalan hidup. Bagaimana caranya? Tinggal dalam Tuhan dan renungkan, baca renungkan Firman. Hanya dari situ kita mengenal diri kita dengan baik. John Calvin bilang, bagaimana caranya kita bisa mengenal diri kita? Maka tidak ada cara lain kecuali kita makin hari makin mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, maka itu akan menolong kita mengenal. Semakin kita mengenal diri kita. Kenapa? Karena kita gambar dan rupa. Hidup kita, masa depan kita di tangan siapa? Tangannya. Tidak ada cara lain mengenal diri kita selain kita mengenal Dia dengan baik. Kiranya itu menjadi prinsip yang kita pegang dalam kehidupan kita. Saya berharap dari teman-teman yang ada hari ini muncul alumni yang jauh lebih memuliakan Tuhan. Amin. Saya rindu sekali teman-teman punya idealisme yang kuat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun. Jangan pernah menganggap remeh apapun pekerjaannya nanti. Mau jadi siapapun kamu, itu nomor 2. Yang penting itu siapa dirimu kan? Mau jadi pekerjaanmu apapun, bahkan yang paling hina sekali, saya tidak masalah. Saya tidak terlalu hormat dengan alumni yang sukses di luar sana, sedemikian rupa secara manusia, tetapi tidak dengan biasa saja saya. Karena kamu bangga kekayaan, bangga posisi itu sudah harus malu sama orang Arab. Orang Arab itu mobil paling mewah itu ngumpul di sana. Di Dubai itu tempatnya mobil-mobil paling mahal dan paling mewah keluar. Kalau udah ada di sana. Kalau mau bangga hartamu, mau bangga posisimu, kedudukanmu, kamu masih kalah sama orang Arab. Mereka raja, sudah raja minyak, gitu ya. Mau apa lagi? Siapa lagi yang lebih tinggi dari mereka? Tidak. Nah, tapi saya sangat hormat kepada alumni, apapun pekerjaannya, selama dia setia kepada Tuhan. Selama dia sungguh-sungguh jaga hidupnya, saya sangat menghormati. Karena siapa kamu itu jauh lebih penting daripada apa yang kamu lakukan. Siapa kamu? Siapa saya? Siapa kita? Kita adalah milik Tuhan. Kita adalah gambar dan rupa. Mari kita akhiri bagian ini. Saya serahkan ke Mas Boy, bilang ada yang jawab. Nah, teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, kita berbagi ya. Mungkin ada teman-teman yang jauh punya pengalaman lebih baik, silakan. Ada yang mau ditanyakan tentang apa yang kita bicarakan?
Ada yang mau bertanya? Ada? Dadah. Nggak ada, teman-teman? Oh iya, Taulas gimana? Ada yang ditanyakan? Dan silakan berdiri. Shalom Bang, Ya, kalau perkenalkan nama saya Romatis dari jurusan Teknik Telekomunikasi. Yang mau saya tanyakan ke Abang, kalau dengar cerita dari awal sampai sekarang, Abang sudah menemukan tujuan hidup Abang. Pastinya kan melewati masa-masa di mana kita masih bingung nih mau nentuin apa sih sebenarnya tujuan hidup kita itu. Kalau tahu ceritanya Abang kan, Abang lulusan dari jurusan teknik elektro ya Bang. Nah, terus kan sekarang akhirnya ngambil pelayanan jadi full timer, jadi pelayan Tuhan. Nah, di selama masa-masa yang Abang lewati, apa sih yang bikin Abang tetap teguh dan akhirnya ambil keputusan untuk jadi pelayan Tuhan full timer? Karena menurut aku pribadi itu sesuatu yang unik banget sih. Itu aja Bang. Makasih. terima kasih oleh pertanyaan yang baik. Sebulan yang lalu istri saya mengunjungi orang tua dari adik PA saya, adik PA-nya dia. Kami sampai sekarang terus ini ya, tidak lupa untuk punya adik KTP, berusaha selalu punya adik KTP. Sekarang puji Tuhan saya punya adik KTP di IM sekarang ya. Terus istri saya banyak adik KTP, ada yang sudah alumni, ada yang masih kuliah. Salah satu yang dia kunjungi itu ada yang masih kuliah. Terus waktu dia datang gitu ya ke rumah sakit, mamanya ada di situ. Papanya yang sakit ya, sama adik KTP-nya itu. Terus mamanya nanya begini, kamu kerja di mana? Oh, saya pelayanan. Saya sekarang sama istri pelayanan. Dia sih tidak sekolah lagi. Terus dia bilang, oh gitu. Kamu dulu kuliahnya di mana? Oh, saya di ITB. Di jurusan apa? Teknik kimia. Terus tanya lagi, terus kamu cari apa Tuhan? Iya. Mas sayangnya perkataan sayangnya itu sering kali saya dengar selama beberapa tahun. Terutama awal-awal saya. Mas sayangnya, terutama dari keluarga, sering mas sayangnya. Nah makanya pengenalan diri itu penting. Mana hal yang bernilai bagi saya itu penting. Apa yang menurut saya paling bernilai dalam hidup ini, itu saya harus tahu, cari tahu. Bagi saya, apa yang paling penting dalam hidup ini, itu saya harus dapatkan. Supaya saya waktu nanti menjalani apa yang saya pilih, itu saya bisa tahu. Pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang penting atau pertanyaan yang biasa.
Saya bisa saja terganggu kan dengan pertanyaan. Bener ya sayang dong, kalau gitu bisa dong gitu. Bisa aja kan gitu ya. Sayang ya. Tetapi saya belajar waktu di PMK, saya belajar di dalam KTP, di dalam itu saya makin ditolong Tuhan untuk melihat gitu ya, hal-hal yang berharga di dalam kehidupan seorang manusia, dan ditolong untuk melihat bahwa kedudukan, uang, posisi itu bukan segala-galanya. Karena itu sesuatu yang hari ini ada, besok nggak ada lagi. Maka saya harus cari sesuatu yang lebih bernilai tinggi, yang kekal. Dan tidak ada cara lain kecuali ketemu dengan Filipi itu. Paulus bilang segala sesuatu yang bersifat duniawi yang saya miliki, Paulus bilang ya di Filipi ya. Dia kan orang Ibrani asli, keturunan bangsawan dari suku Benyamin, itu bangsawan di dalam orang Yahudi. Terus disunat pada hari ke-8, itu buktinya bahwa dia Yahudi tulen. Dan di dalam semua yang dia miliki, gitu, termasuk kedudukannya dia kan dari keluarga kaya. Apa yang dia bilang? Semua itu anggap sampah. Karena apa? Karena Kristus. Pengenalanku akan Kristus itu menolongku untuk bisa menilai sekarang mana yang berharga dan mana yang fana. Bukan berarti uang, kedudukan itu tidak penting. Tidak. Itu baik kalau memang Tuhan mau kita di situ. Tetapi itu bukan segala-galanya sekarang. Bagi saya, hidup dekat dengan Tuhan itu sudah cukup. Kalau bisa melayani itu anugerah. Saya orang berdosa, berdosa, sangat berdosa ya. Waktu SMA saya tidak lulus SMA karena begitu nakalnya. Saya pernah nggak lulus SMA, nakal. Tiap hari pergi sekolah itu isinya kalau balik rumah obeng. Tadi mau ngomong sama siapa, STM ini ya gitu, SMA juga begini-begini gitu. Tapi itu masa lalu. Sekarang saya ketemu dengan Kristus, saya temukan ada sesuatu yang mulia. Nilai sekarang melihat kehidupan itu mana yang berharga, mana yang bernilai. Meaning begitu ya, value dan meaning itu penting bagi setiap kita. Dan faith di dalam kita, iman di dalam kita itu akan menolong kita untuk bisa akhirnya menemukan mana yang betul-betul value-nya tinggi dan mana value-nya sampah. Kira-kira kalau Paulus, saya sih belum berani bilang sampah, nggak sampai gitu kayaknya. Kadang-kadang masih jaga-jaga gitu, aduh makan apa besok gitu. Mikir gitu. Tapi Paulus udah dibilang sampah, itu udah luar biasa imannya. Tapi berharap menuju ke sana. Jadi kenapa? Ya, saya cuma ingin membalas apa yang Tuhan sudah beri. Ya. Saya yang sampah ini diangkat, dimuliakan, apa lagi gitu misalnya. Kecuali menyerahkan sepenuhnya hidup saya kepada Tuhan. Kalau saya sih dulu, tapi teman-teman mungkin punya panggilan yang lain. Dan kita harus belajar. Saya sangat menghormati seorang yang bernama Bapak Jonathan Tarapak. Menurut saya di dalam dunia telekomunikasi sampai hari ini belum ada yang menandingi kehidupan dia. Dulu dia yang membawa Indosat itu dari luar dibeli dulu ya, orang luar dia bawa jadi nasional. Dijual lagi sama orang setelah dia kalah. Tapi intinya dia sangat punya kontribusi yang besar. Dulu direktur Telkom zaman-zaman kami itu adalah murid-muridnya dia di Indosat. Dia banyak sekali menanamkan prinsip-prinsip Kristen di dalam dunia telekomunikasi. Kalau Telkom hari ini juga banyak mengalami itu karena dia direktur-direktur zaman dulu belajar dari dia. Kehidupan sehari-hari yang baik begitu ya. Dia bukan cuma seorang yang baik di dalam dunianya, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu dia menampilkan
kehidupan Kristen yang baik itu. Dan dia banyak menjadi contoh di dunia telekomunikasi. Dan dia juga menjadi berkat bagi banyak gereja. Dimanapun dia masuk, ya, pelayanan di gereja-gereja dia tidak lupa siapa dirinya. Dulu waktu dia masih sekolah di Toraja, dia jadi guru sekolah di waktu dia SMA. Jadi dia mulai bertumbuh imannya waktu dia masalah. Tapi dia berjumpa dengan Kristus dan dia serahkan hidupnya pada Kristus itu waktu dia kuliah di Australia. Pulang dari Australia dia buka pelayanan mahasiswa di Indonesia. Dan itu cikal bakal PMK-PMK yang ada sekarang di Indonesia. Itu peran dia. Salah satu yang dia lakukan. Kenapa ada PMK seperti sekarang ini? Itu juga karena ambilnya dia ya, Tuhan pakai dia di dalam. Dan itu kenapa saya sangat kenal hormat sama Bapak yang satu. Sekarang dia jadi rektornya PH ya, Pelita Harapan. Itu kelasnya. Saya berharap kelas juga sudah bekerja alumni nanti tetap ingat Tuhan, jangan lupa. Tidak bisa terpisah. Kata Yakobus, seperti tubuh dan roh, gitu ya. Kehidupan rohani dan kehidupan sehari-hari itu tidak bisa dipisahkan. Jangan menganggap pekerjaan itu hal yang sekuler, terus ibadah di gereja itu hal rohani. Ya, semuanya seperti dua keping mata uang, gitu ya. Dua sisi mata uang yang tidak bisa. Seperti siang dan malam, itu hitungnya satu hari. Tetap satu di dalam bahasa Ibrani. Ada siang, ada malam, tapi tetap hitungnya bilang satu hari. Tidak bisa dipisahkan. Ya, karena waktunya habis, teman-teman. Yang mungkin akhiri saya kita pada malam ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini, di mana kami punya kesempatan untuk merenungkan akan diri kami, siapa diri kami, dan siapa kami di hadapan-Mu. Terlalu banyak hal yang harus kami renungkan dalam hidup kami, dan kehidupan kami mungkin masih panjang Tuhan. Oleh karena itu mungkin ini juga menjadi pergumulan yang masih panjang di dalam kehidupan kami ke depan. Namun satu hal yang kami rindu Tuhan, biarlah mulai hari ini kerinduan untuk mengenal Tuhan, kerinduan untuk hidup dekat dengan Tuhan. Kiranya itu tertanam dengan dalam di dalam hati kami, supaya sungguh-sungguh kami bisa menemukan kesejatian diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengenal setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala kekurangan kami separuh di bawah kaki-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang terus boleh memberi pertumbuhan, Tuhan yang memulihkan kami, supaya kami suatu waktu nanti boleh kedapatan menjadi pribadi-pribadi yang diperkenan Tuhan. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu yang tidak meninggalkan kami. Meskipun dalam kehidupan kami sehari-hari kami sering kali meninggalkan Engkau Tuhan. Kami mengabaikan Engkau. Kami mungkin menempatkan Engkau di tempat yang paling belakang, dan diri kami lah yang kami andalkan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau hal-hal seperti itu pun masih terjadi dalam hidup kami sampai hari ini. Mungkin itu tanda bagi kami, supaya kami punya kesempatan yang lebih untuk mengenal diri kami lebih baik lagi.
Oleh karena itu berkati kami Tuhan, lawan kami satu persatu pada malam hari. Hamba-Mu terus berdoa mendoakan teman-teman yang hadir malam ini. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap teman-teman pribadi dan pribadi. Apapun pergumulan teman-teman hari ini, Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong setiap kami. Tuhan tolong setiap teman-teman yang ada. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Jangan biarkan kami goyah oleh karena tantangan yang ada di sekitar kami. Tapi biarlah makin hari kerinduan yang dalam untuk mencari Tuhan, untuk hidup bagi Tuhan, untuk terus bertumbuh di dalam kehidupan kami. Biarlah kemuliaan Tuhan itu menjadi tujuan utama dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami serahkan sekali lagi kehidupan kami kepada Tuhan. Engkau yang mengenal kami ya Tuhan. Lawatlah kami, berkati kami, kuatkan kami, teguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Itu tadi sebagian dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Ferdi. Beberapa yang dapat saya tangkap dari firman Tuhan yaitu kita bisa menguji diri kita sendiri. Ujilah dirimu apakah kita sungguh-sungguh ada di dalam Kristus. Karena jemaat tidak hanya mengaku di dalam mulut, tetapi nyata dalam perbuatan. Iman kita seharusnya iman yang hidup, bukan iman yang mati. Dan yang kedua adalah bagaimana kita berdiri teguh terhadap iman. Di dalam iman, kita harus bisa merenungkan Taurat Tuhan, menjaga kehidupan moral kita dan menjaga relasi kita dengan orang lain. Nah, ya sebelum kita lanjut mungkin dari panitia akan memberikan plakat kepada Bang Ferdi. Jadi Bang Ferdi persilakan untuk baik lagi.